Perkenalkan, saya Widya Aprilia. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sagung Manisantiari. Perkenalkan, saya Nimadia Yuananda Pranata Dewi. Perkenalkan, nama saya Nika Pemani Dewi. Saya Ketu Juliati. Dan Saya Niwayan Putri Kumarantini. Perkenalkan, nama saya Komang Dino Putra. Baik, perkenalkan nama saya Nilepita Triwulandari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samudra Nugrah dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dari program studi fisioterapi. Buruh bangunan adalah sebuah profesi jasa yang sangat diperlukan oleh berbagai pihak. Pekerjaan buruh bangunan umumnya bersifat fisik, berintensitas tinggi, dan seringkali dilakukan dalam kondisi lingkungan yang berisiko tinggi. Tugas-tugas buruh bangunan mencakup berbagai aktivitas manual, termasuk mengangkat material bangunan, mencampur semen, memasang bata, merakit rangka bangunan, hingga melakukan pekerjaan fisik lainnya yang dibutuhkan dalam proyek konstruksi. Pekerjaan ini menuntut pekerja melakukan tugasnya dengan postur tubuh yang tidak nyaman, mengangkat beban yang berat, menggunakan tenaga berlebih, getaran, dan melakukan gerakan berulang. Aktivitas tersebut meningkatkan risiko terjadinya keluhan muskuloskeletal atau musculoskeletal disorder. Nah, musculoskeletal disorder didefinisikan sebagai cedera atau nyeri pada sistem muskuloskeletal manusia yang mencakup sendi, ligamen, otot, saraf, tendon, serta struktur penunjang tukai, leher, dan punggung. Musculoskeletal disorder menjadi penyebab utama hilangnya produktivitas di tempat kerja, kerusakan fungsional, dan disabilitas berkepanjangan khususnya di sektor konstruksi. Lingkungan kerja yang berisiko ini dapat dimitigasi risikonya dengan menerapkan ergonomi. Ergonomi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari desain alat dan juga tempat kerja hingga analisis postur, beban kerja fisik, kemampuan mental, serta pengaruh lingkungan terhadap kinerja manusia. Nah, ilmu ini mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu seperti anatomi, fisiologi, psikologi, teknik, dan juga desain untuk menciptakan suatu solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan juga kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, dalam konteks tempat kerja, ergonomi berperan penting dalam mengurangi kelelahan, kemudian ada cedera muskuloskeletal dan juga penyakit akibat kerja. Selain itu, ergonomi juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas dengan mendesain alat, tugas, dan juga lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan fisik dan juga kognitif para pekerjanya. Postur kerja adalah posisi atau sikap tubuh yang diambil seseorang saat melakukan pekerjaan atau beraktivitas tertentu. Ini mencakup bagaimana seseorang duduk, berdiri, membungkuk, atau bergerak saat bekerja. Postur kerja yang baik penting untuk mencegah cedera muskuloskeletal dan meningkatkan kenyamanan serta efisiensi saat bekerja. Postur kerja yang salah sering diakibatkan oleh letak fasilitas yang kurang sesuai dengan antropometri tenaga kerja sehingga mempengaruhi kinerja tenaga kerja tersebut. Postur kerja yang tidak alamiah seperti postur kerja yang selalu berdiri, duduk, jongkok, membungkuk, mengangkut, dan mengangkat dalam waktu yang lama akan menyebabkan ketidaknyamanan dan nyeri pada salah satu gangguan tubuh. Memeriksa postur kerja dengan praktis dapat dilakukan menggunakan REBA, yaitu sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi dan dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki seseorang operator. Yuk bareng-bareng kita analisis postur kerja buruh bangunan menggunakan REBA. Nah, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan pengukuran postur dengan menggunakan metode REBA. Ada 3 tahap untuk menganalisis postur kerja menggunakan REBA. Kita mulai dulu dari grup A. Nah, pada grup A kita analisis di bagian leher, perang, dan juga kaki. Jika dilihat dari leher subjek, terdapat gerakan fleksi lebih dari 20 derajat, serta tidak terdapat gerakan leher berputar ataupun menekuk ke samping. Total skor untuk leher adalah 2. Dan selanjutnya pada bagian terang, itu kita lihat sudut fleksi berada di antara sudut 20 derajat sampai 60 derajat tanpa terang yang berputar ataupun menekuk ke arah samping. Total skor terang didapatkan 3. Kemudian posisi kaki subjek itu tidak berada dalam kondisi nyaman. Terlihat dari posisi kaki yang bertopang tidak sama rata. 1 tegak atau statis dan 1 tertekuk. Itu didapatkan skor 2, serta ditambahkan lagi dengan skor 2 karena besar sudut posisi kaki yang menekuk itu besar sudutnya lebih dari 60 derajat. Sehingga total skor kaki menjadi 4. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam tabel A. Skor leher 2, skor terang 3, dan skor kaki 4. Sehingga titik potong yang kita dapat adalah 7. Dan untuk mendapatkan nilai akhir grup A,
maka nilai tabel A itu akan ditambahkan dengan nilai beban dalam bekerja. Dengan beban yang diangkut kurang dari 11 pounds, itu skornya 0. Maka skor akhir dari grup A akan menjadi 7 ditambah 0, totalnya adalah 7. Di sini saya izin menjelaskan di tabel B, yang dimana tabel B itu menjelaskan nilai postur lengan bagian atas, lengan bagian bawah, pergelangan tangan, dan juga pegangan. Yang pertama, saya izin menjelaskan dengan lengan bagian atas, yang dimana lengan bagian atas itu fleksi X 20 derajat sampai dengan 45 derajat dengan skor 2. Ditambah dengan adanya posisi lengan atas yang abduksi plus 1 dengan skor lengan bagian atas itu 3. Terus yang kedua ada lengan bagian bawah, yang dimana lengan bagian bawah itu fleksi 180 derajat dikurangi 139,8 derajat sama dengan 40,2 derajat dengan skor lengan bagian bawah itu 2. Terus selanjutnya ada pergelangan tangan untuk fleksi 15 derajat skor 2 ditambah dengan adanya posisi pergelangan tangan yang sedikit twisting plus 1 dengan skor pergelangan tangan itu 3. Terus di sini ada tabel B yang dimana skor lengan atas 3, skor lengan bawah 2, skor pergelangan tangan 3. Terus titik potong yang kita dapatkan adalah 5. Terus selanjutnya ada pegangan tangan bisa diterima tapi tidak ideal atau coupling lebih sesuai digunakan oleh bagian lain dari tubuh. Itu memiliki skor 1. Untuk total nilai tabel B plus coupling sama dengan 5 plus 1 dengan skor 6. Jadi di sini saya izin melanjutkan terkait scoring dari Reba, yaitu pada tabel C, yang dimana pada tabel C ini adalah kita menggunakan nilai dari total skor A kemudian digaris temukan dengan total skor B. Pada total skor A kita tandai pada 7, kemudian pada total skor B kita tandai dengan 6. Kemudian kita tarik garisnya, kemudian didapatkan skor 9. Selanjutnya kita menilai terkait aktivitas dari pekerjanya, yang dimana di sini keterangannya terdapat satu atau lebih bagian tubuh yang statis, kemudian ditahan lebih dari 1 menit, yang dimana kita beri skor 1. Kemudian untuk nilai akhir dari Reba, yaitu skor tabel C ditambah dengan skor aktivitasnya, yaitu 9 ditambah 1, maka skornya 10. Dimana untuk skor 10 pada Reba itu merupakan interpretasi dari pekerja mengalami resiko yang tinggi. Gangguan muskuloskeletal akibat kerja merupakan permasalahan utama yang dihadapi di kalangan pekerja buruh bangunan. Hal ini mengurangi kemampuan dan juga kemauan pekerja untuk tetap bekerja hingga usia pensiun dan merupakan salah satu penyebab hilangnya atau terbatasnya waktu kerja. Gangguan muskuloskeletal atau musculoskeletal disorder atau MSDS dapat timbul akibat aktivitas yang dilakukan secara tiba-tiba, misalnya mengangkat beban benda yang berat, atau dapat timbul karena melakukan gerakan yang sama secara berulang-ulang. Kemudian dapat juga terjadi akibat dari ketegangan atau dari paparan berulang terhadap kekuatan, getaran, atau postur yang canggung yang sebagaimana seringkali kita temukan pada pekerja buruh bangunan. Keluhan MSDS ini dapat dianalisis menggunakan Nordic Body Map dan juga Visual Analog Scale. Keselamatan dan kesehatan kerja pada buruh bangunan dapat ditingkatkan melalui mengimplementasikan nilai-nilai ergonomi. Pertama, posisikan diri pada posisi stabil dan nyaman. Kedua, bendalas pada permukaan rata, setinggi pinggang atau siku. Ketiga, hindari bekerja pada satu sisi yang sama dalam jangka waktu yang lama. Pada posisi berdiri, bahan ada pada ketinggian pinggang atau siku untuk kenyamanan serta presisi. Gunakan alat bantu posisi untuk mengakomodasi postur kerja. Fisioterapi dapat memberikan rekomendasi kepada penyedia kerja untuk memberikan alat-alat yang lebih ergonomis. Seperti contoh mungkin meja dan kursi las yang bisa menyesuaikan dengan antropometri orang Indonesia atau pekerjanya sendiri. Meja juga alangkah baiknya dilengkapi dengan working path untuk memudah pengelasan, dilengkapi juga dengan laci yang bisa menyimpan elektroda atau alat-alat pengelasannya. Kursi untuk mengelas dapat dilengkapi dengan pijakan kaki yang sesuai dengan kondisi pekerjanya atau antropometrinya. Tidak hanya berkaitan dengan lingkungan kerja, fisioterapi juga dapat memberikan edukasi kepada pekerja perihal stretching atau mungkin beberapa intervensi yang bisa dilakukan di waktu senggang untuk meminimalisir terjadinya resiko musculoskeletal disorder. Istirahat yang cukup dan juga pola makan yang baik meliputi kalori, kebutuhan protein, makronutrien, dan mikronutrien alangkah baiknya juga diperhatikan oleh pekerja agar tubuhnya menjadi lebih kuat dan tidak mudah terkena musculoskeletal disorder.
sehingga para pekerja lebih sejahtera, proyek bisa lebih cepat selesai, semuanya akan sangat bahagia dan itu adalah win-win solution-nya.